Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi faddala syahra ramadan ala kulli syuhur أوجب فيه الصيام فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabat ikhadi yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk menaikkan derajat kita dan meningkatkan iman kita lewat amalan-amalan Ramadan. Amalan yang utama di bulan Ramadan ini tentu saja telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, yaitu berpuasa atau siam. Dan tidak ada kewajiban puasa, kewajiban siam selain di bulan Ramadan. Sehingga keistimewaan puasa di bulan Ramadan sangat luar biasa. Ada 3 kewajiban yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang menjadi rukun Islam kita, yaitu banyak melakukan sholat di samping sholat fardu. Karena sholat itu sepanjang hidup kita adalah wajib, itu adalah rukun kedua. Kemudian ada juga kewajiban zakat yang adalah rukun Islam kita juga. Kemudian puasa itu sendiri. Jadi 3 kewajiban ini sangat utama dalam bulan Ramadan untuk kita maksimalkan. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya lebih fokus kepada amal-amal sunnah. Karena amal-amal wajib tentu sebagai seorang muslim kita sudah mengutamakannya baik di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Kita mulai dari amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu amal utama kita yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat 185 dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa amalan utama setelah amal-amal wajib adalah banyak berdoa, banyak berzikir, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha dekat. Bila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, beritahukanlah bahwa sesungguhnya aku adalah sangat dekat. Fa inni qarib. Tapi tidak ada lafaz kul dalam ayat ini. Langsung jawabannya dari Allah. Fa inni qarib. Aku sangat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara khusus di bulan Ramadan itu memproklamirkan dirinya begitu dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'.
Aku akan mengabulkan doa dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Nah, maka dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, itu akan membuat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berkomunikasi dengan sangat dekat, membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Nah, dikatakan dalam ayat di surat Al-Ahzab ayat 35, wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Itu laki-laki yang berzikir dan wanita yang berzikir itu disediakan oleh Allah ampunan dan pahala yang agung. Nah, yang kedua, untuk kita maksimalkan adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya, dalam riwayat-riwayat disebutkan, selalu menghatamkan Al-Quran bersama Jibril. Bahkan di tahun di mana beliau dipanggil oleh Allah, beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran. Nah, subhanallah. Maka kita juga punya proyek, punya amalan utama, yaitu menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, banyak bersedekah. Di samping zakat yang kita tunaikan di bulan Ramadan untuk harta kita dalam 1 haul, dalam setahun, nah kita juga sangat dianjurkan bersedekah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis digambarkan bahwa beliau itu dalam hal sedekah itu lebih kencang dari angin yang bertiup. Jadi lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Subhanallah. Kemudian di samping kita bersedekah, ada wujud-wujud tertentu yang lebih juga pahalanya, yaitu memberikan makan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, karena pahala puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari orang yang sedang menjalankan puasa. Kemudian kita berikan makanan untuk berbuka, maka kita mendapatkan pahala yang sama dengannya. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita lakukan, amalan utama adalah berumroh di bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan berhaji. Berhaji dengan Rasulullah. Dan Rasulullah hanya berhaji sekali dalam hidupnya, dalam haji wada. Nah, pahala umroh di bulan Ramadan ini sama dengan pahala berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat IKADI yang dirahmati Allah, tentu saja memang saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID. Tapi niat kita untuk berumroh bisa jadi lebih diberi penghargaan oleh Allah, karena niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Jadi niat kita berumroh bisa jadi diberi pahala oleh Allah lebih banyak daripada mengamalkan umroh itu di bulan Ramadan, karena ada alasan yang Allah sendiri yang menjadikan pandemi COVID ini terjadi sebagai musibah atas seluruh dunia. Kemudian amalan berikutnya, kita bisa memaksimalkan qiyamul lail. Jadi kalau sholat adalah wajib, sholat fardu kita laksanakan dimanapun, di saat bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini ada ibadah khusus yang disyariatkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau,
man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih ataupun salat qiyamul lail tahajud, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka qiyamul lail menjadi salah satu andalan kita dalam beramal di bulan Ramadan. Yang berikutnya, kita bisa memaksimalkan Ramadan juga dengan beriktikaf. Ini disebutkan secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran ayat 186 dari Al-Baqarah. Wala taqrabuhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah dekati istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Makanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW bila memasuki 10 akhir dari Ramadan, beliau beriktikaf, menghidupkan malamnya dan syaddal mi'zar, itu mengeratkan ikat pinggang, itu kinayah atau bahasa lain kiasan dari tidak menggauli istri beliau. Nah, ini karena fokus terhadap ibadah iktikaf di masjid. Dan dalam rangkaian iktikaf ini juga secara khusus ada amalan utama, yaitu kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, khususnya di malam-malam ganjil, hendaklah kita menghidupkannya dengan sholat, dengan tilawatul Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan wirid, dengan segala yang mampu kita lakukan dari segala kebaikan di malam-malam ganjil dari 21, 23, 25, 27, 29 dan secara umum di 10 malam terakhir. Nah, amalan-amalan utama ini, sahabat IKD yang dirahmati Allah, hendaklah menjadi proyek kita untuk meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah, menjadi orang-orang yang alumni Ramadan dengan tingkat ketakwaan yang tertinggi yang mampu kita raih. Jadi mulailah dengan yang wajib-wajib dulu, yaitu sholat, kemudian berzakat, dan paling kurang zakat fitrah, kemudian puasa lebih kita utamakan. Tidak ada puasa sunnah di bulan Ramadan, puasa sunnahnya di selain Ramadan. Nah, baru kemudian kita konsentrasi untuk ibadah-ibadah sunnah, yaitu tadi zikir, banyak berdoa, kemudian banyak melakukan sholat-sholat sunnah, kemudian baca banyak Al-Quran, tilawah kajian, menambah ilmu, kemudian menunaikan sedekah, memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, berumroh kalau ada kesempatan. Kemudian kita pun menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan i'tikaf, khususnya mencari malam Lailatul Qadar, sehingga dengan demikian ada amalan-amalan unggulan yang membuat kita meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungkan silaturahim, eratkan hubungan keluarga, itu juga pesan dari ayat-ayat yang membahas tentang puasa di surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Jadi ini disinggung tentang bagaimana kita mengeratkan hubungan antara keluarga. Nah, para sahabat IKD yang dirahmati Allah, nah itulah beberapa amalan utama yang bisa kita jadikan proyek Ramadan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Ramadan kita. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira, siapapun yang masuk ke Ramadan dan dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, amin. Nah, itulah orang yang paling bahagia. Namun kalau kita tidak mendapat ampunan, rugi luar biasa.
dan itu akan menjadi petaka yang besar dalam iman kita dan Islam kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kemudahan untuk menjalani amalan-amalan utama kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.